perempuan itu bagi orang barat sesuatu yang luar biasa. Jadi di Inggris Anda boleh ceramah menghina agama, boleh saja, tidak apa-apa. Tapi jangan menghina orientasi seksual orang. Masalah besar. Jadi saya diundang ceramah di KBRI London, tanya, Ustadz mau ceramah tentang apa? Tentang LGBT, saya bilang. Jangan Ustadz, jangan Ustadz. Mohon betul panitianya, jangan Ustadz. Kami nanti jadi masalah di Inggris ini tidak boleh mempersoalkan orientasi seksual. Ustadz ceramah yang lain aja, nanti Ustadz pergi kami yang kena. Tidak boleh di situ. Orang mau gay, mau lesbi, mau dua-duanya, terserah. Itu orientasi seksual. Nggak boleh ada yang ikut campur. Agama juga nggak boleh. Undang-undang nggak boleh. Itu Barat begitu. Eropa, Amerika udah begitu. Nah itu mau dibawa ke Indonesia. Untung cepat protes di sini. Lembaga PBB pun siapkan dana besar untuk mengkampanyekan itu. Sehingga orang jadi bertanya-tanya, apa ini? Ini program apa sebenarnya itu? Yaitu program mengurangi penduduk. Ya. Jadi menurut orang-orang kaya raya di dunia ini, penduduk dunia ini sudah terlalu banyak, tidak nyaman lagi. Jadi harus dikurangi. Cara menguranginya bagaimana? Ya dengan perang bisa dikurangi, jadi disuruh perang teruslah. Dengan KB bisa dikurangi. Ternyata itu tidak berhasil juga gitu. Sebarkan virus HIV misalkan, kurang berhasil juga. Nah sekarang dicoba lewat LGBT, dikurangin, dipromosikan gay, promosikan lesbi, dibiayai, pasti orang tidak punya anak. Jadi ini bukan persoalan, ini persoalan mengurangi penduduk bumi oleh segelintir orang kaya raya dunia yang menguasai dunia ini. Mereka tidak nyaman terlalu banyak gitu. Makanya di droplah dana untuk Asia Tenggara ini termasuk Indonesia untuk mengkampanyekan kalau perlu pakai alasan agamanya. Intelektual sarjana Muslim ikut-ikutan pula. Oh itu umat Nabi Lut itu dulu diazab bukan karena gaynya tapi karena menentang Nabi. Ya sama aja. Nabi bilang tidak boleh gay, lalu diazab. Itu bukan karena gaynya tapi karena menentang Nabi. Karena orang semakin pintar semakin bodoh dia. Makin tinggi sekolahnya semakin bodoh gitu. Kadang-kadang saya juga heran. Jadi di kampus orang yang berpikir begitu satu saat diundang menjadi pembicara di kampus Muhammadiyah. Saya protes keras. Orang seperti itu nggak layak diundang di Muhammadiyah. Nah, akhirnya untunglah diambil kebijaksanaan, nggak jadi. Ya, kalaupun jadi dibatasi, tidak boleh bicara tentang LGBT. Bicara yang lain aja lah. Satu itu ya Mbak Isna. Bukan hanya feminis yang nggak mau dibantu oleh laki-laki, tapi laki-laki juga ada yang nggak mau bantu. Nah itu dampak negatifnya. Ya. Mungkin saja saya tidak membantah, tapi yang sudah saya lihat itu kalau perempuannya nggak mau dibantu. Tapi kalau kemudian ada laki-laki yang jengkel juga nggak mau bantu, ya itu. Kalau saya, insya Allah saya bantu juga kalau ada perempuan yang keberatan saya bantu, walaupun dia aktivis gender. Kalau mau saya bantu, saya bantu. Ya, tapi kan jarang aktivis bawa koper besar-besar itu kan jarang. Ngapain? Sekarang mereka bawa ransel aja satu udah cukup. Cuman yang saya bayangkan itu kalau jadi suami istri itu. Jadi kalau perempuannya feminis, radikal, ekstrim, itu harus cari suami yang juga feminis, radikal dan ekstrim. Kalau enggak, pasti berantakan rumah tangganya itu. Nggak bisa itu. Kasihan itu, mesti cerai nanti. Yang nggak tahan biasanya yang laki-laki nggak tahan. Ya. Nggak usah saya sebutkan contohnya, ada dalam catatan saya ada. Walaupun laki-lakinya orang hebat, perempuannya orang hebat, tapi nggak tahan juga. Karena tidak dua-duanya, ya, tidak dua-duanya. Jadi kalau ingin kita memberi kesadaran tentang gender yang benar, itu harus kepada kedua-duanya. Kalau perempuan saja disadarkan, laki-laki enggak bisa juga. Misalkan tentang peran domestik publik, itu masih banyak yang salah memahami.
Banyak ustadz-ustadz yang memahami domestik itu di rumah. Perempuan itu harus di rumah, bergerak dari sumur ke dapur terus ke kasur. Nanti balik lagi kasur, sumur, dapur. Dan tempat yang paling baik di rumah yang paling belakang. Enggak, domestik itu enggak itu. Al-Quran tidak mengatakan domestik di rumah. Tapi domestik itu adalah tugas reproduksi manusia. Itu tugas domestik. Hamil, haid dulu, haid, hamil, melahirkan, menyusui, itu yang domestik. Kalau publik itu cari nafkah. Tapi di ruang umum, tugas-tugas sosial dan lain-lain itu tugas bersama. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dua-duanya sama-sama laki-laki dan perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'din. Tapi kalau peran reproduksi itu memang tidak bisa digantikan. Jadi kalau ada istri yang enggak mau hamil, enggak mau melahirkan, enggak mau menyusui, suami tidak wajib menafkahi dia. Tidak wajib. Karena dia tidak menjalankan tugas domestik dia. Tapi memasak, mencuci, mensetrika, ngurus anak itu tugas berdua. Amruhum syura bainahum, tinggal dibagi. Ada seorang bapak di Jogja ini cerita kasus keluarganya, sama-sama ekonom, tapi yang suami bisa bergaji ini 10 tahun yang lalu bisa 50 juta sebulan. Tapi yang perempuan bekerja juga, waktunya juga habis, tapi gajinya paling tinggi 5 juta. Anak tidak ada yang ngurus. Lalu berunding lah, Bu, bagaimana ini masalah anak kita? Siapa yang ngurus? Kalau dua-duanya sibuk bekerja tidak bisa, harus salah satu. Kalau saya berhenti, ibu yang kerja cuma 5 juta. Kalau ibu yang berhenti, saya bekerja 50 juta. Enggak bisa, saya mencari bekerja ini bukan cuma cari nafkah, tapi aktualisasi diri. Ya kalau aktualisasi diri bisa di rumah. Kita bikin yayasan, bikin apa, tapi dikendalikan dari rumah. Tetap enggak mau. Kalau begitu ibu pindah kerja saja. Sana gaji berapa? 5 juta. Cari pindah kerja yang gajinya 10 juta. Kerja di mana? Kerja dengan saya. Saya bayar ibu 10 juta kerja dengan saya. Apa tugasnya? Ngurusi anak-anak saya. Nah, gitu. Kan katanya mau aktualisasi diri. Ya sudah, sana 5 juta, sini dapat 10 juta. Kenapa enggak mau? Yang ngurusi anak suami, yang juga anak dia sendiri. Tapi sayang bapak itu tidak menceritakan lagi jawaban istrinya bagaimana gitu ya. Nah, jadi sampai di situ saja. Ibu rumah tangga jangan merasa tidak punya peran ekonomis, besar peran ekonomis ibu rumah tangga. Mari kita bayar ibu rumah tangga itu. Satu, tugas ibu rumah tangga menjawab telepon, bukakan pintu, resepsionis. Berapa gaji resepsionis sebulan? Ambil sajalah untuk ukuran Jogja 3 juta. Kerja yang kedua, babysitter, ngurusi anak. Berapa babysitter? 3 juta, udah 6 juta itu. Ketiga, kepala rumah tangga, housekeeping, manajer housekeeping, ngurusi rumah. Manajernya loh dia, bukan petugasnya. Berapa gajinya? 5 juta, udah 11 juta. Terus masak, yang masak memang pembantu, tapi dia yang ngatur. Itu namanya dia chefnya. 5 juta, udah 16 juta. 16 juta itu tugasnya. Yang malam hari itu per menit hitungannya. Nah, bukan jam lagi, menit, 5 menit sekian. Mau apa enggak? Itu kalau dosen aja enggak sanggup itu bayar. Kalau cuma dosen gaji 5 juta, gaji 10 juta, bangkrut dia. Kalau ibu rumah tangga dia bayar. Nah, jadi sekali-sekali yang sudah ibu rumah tangga diajari begitu. Kalau ada suaminya yang mentang-mentang, ibu kan di rumah saja, nggak punya uang, nah, mari kita hitung. Bapak gaji saya, resepsionis, babysitter, chef, manajer housekeeping, dan melayani malam-malam hari. 20 juta semuanya. Sanggup nggak? Nah, saya ada coba provokasi beberapa ibu-ibu, senang mereka.
Besoknya suaminya protes sama saya. Ustadz kasih ceramah apa istri kami katanya. Saya bilang menyadarkan mereka bahwa ibu rumah tangga itu tidak hanya menerima tapi juga berperan. Jangan dihitung nilai ekonomis itu cuma dapat gaji saja. Kalau ada yang memutuskan jadi ibu rumah tangga. Fajar, pernikahan sejenis Sodom masa Nabi Lut. Apa pertanyaan itu? Potong apa? Oh gini, ya, itu bagus itu ya. Saya nggak punya ilmu itu. Tadi kan saya dengar makanan bisa mempengaruhi hormon, laki-laki bisa menjadi keperempuanan, gitu ya, bisa mempengaruhi. Nah, terus makanan apa yang sudah mempengaruhi itu? Terlalu banyak, jangan terlalu banyak makan yang lunak-lunak nanti jadi lebay gitu ya. Makan yang keras-keras saja. Nah, kita tunggulah penelitian yang lebih. Kalau iya itu satu sumbangan sendiri bahwa ternyata yang membentuk orang menjadi gay, menjadi lesbi itu tidak hanya pendidikan, tidak hanya lingkungan, tapi bisa juga makanan. Nah, gitu. Pengaruh makanan itu menarik. Makanan apa yang bisa menyebabkan laki-laki jadi keperempuanan atau sebaliknya? Kalau tadi dikatakan LGBT itu fitrah, Ustaz, itu benar atau tidak? Memang dari sononya dia seperti itu. Ya, begini. LGBT itu penyakit. LGBT itu penyakit, bukan fitrah. Itu yang mempertahankan fitrah itu karena mereka LGBT aja. Karena mesti kalau enggak LGBT, kalau enggak pendukung LGBT. Enggak ada. LGBT itu fitrah enggak ada. Kalau dia percaya Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an tegas mengatakan laki-laki dan perempuan. Enggak ada itu setengah laki-laki. Nah, kalau kemudian ada masalah yang sejak lahir, itu saya sebut yang ada masalah itu yang muskil. Muskil itu yang ragu atau dua-duanya ada laki dan perempuan, itu bisa dibantu dengan operasi penegasan kelamin. Tapi kalau dia lahir murni laki-laki, lahir murni perempuan, kemudian laki-laki ini berubah, perempuan itu berubah, itu karena lingkungan, karena pendidikan dan macam-macam. Jadi orang kampung saya dulu, ibunya meninggal tuh diasuh oleh boleknya. Nah, boleknya ini nggak punya anak laki-laki waktu itu. Jadi dia senang dapat, dia tidak punya anak perempuan. Nah, padahal anak piatu ini laki-laki, tapi karena dia senang perempuan didandani dengan perempuan. Jadi sejak kecil udah dikasih baju perempuan. Sejak kecil dikasih baju perempuan, diajar masak, diajar menjahit gitu. Nah, lalu setelah dewasa secara fisik dia laki-laki sempurna. Tapi dari segi pendidikan itu dia jadi perempuan, jago masak, bikin rendang perempuan kalah, macam-macam masakan jago, jahit, menyulam. Tapi karena dia seorang sarjana sampai S2, dosen juga, dia sadar bahwa itu tidak boleh, dia harus melawannya jadi laki-laki. Kemudian dia dicarikan menikah. Tapi setelah menikah dia tidak bisa menggauli istrinya, enggak nafsu dia. Dia perempuan enggak nafsu dia. Karena dia secara kejiwaan dia merasa perempuan juga. Jadi merasa tidur dengan temannya aja dia. Enggak bisa. Akhirnya berantakan rumah tangga, perempuannya enggak tahan, cerai. Habis itu dicarikan lagi jodohnya, dapat lagi, tapi terulang lagi, tetap tidak bisa. Walaupun pikirannya mengatakan saya laki-laki, tapi tidak bisa. Akhirnya cerai lagi, akhirnya dia hidup sebatang kara. Kemudian dia melihara kucing-kucing, banyak kucing juga anaknya. Halo sayang, gitu. Kamu kan tadi sudah makan, sudah minum. Saya pikir, siapa anaknya? Ternyata kucing semua anaknya. Nah, meninggalnya di Surabaya, tragis sekali meninggalnya, dia hidup sendiri dengan kucing-kucingnya. Udah beberapa hari enggak ke kampus, teman-temannya lupa nanyakan kenapa, mungkin dikira keluar daerah, kira pulang kampung. Begitu dicek ke rumahnya sudah busuk. Dia meninggal sendirian. Kucingnya enggak bisa memberitahu. Nah, itu.